Bangun rusun pas pampres di IKN, BP2P Kalimantan II raih penghargaan. PPK Rumah Susun 3, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan IKN Nusantara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, BP2P, Kalimantan II meraih penghargaan pada kategori Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, pada proyek IKN terbaik bidang perumahan. Penghargaan tersebut diraih atas keberhasilan dalam pembangunan rumah susun pas pampres di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, IKN. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara gelaran Pameran Konstruksi Indonesia, KI, 2024 yang telah berlangsung hingga Jumat, 9 November 2024, di Jakarta. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah susun pas pampres di IKN ini menjadi contoh nyata dari penerapan SMKK yang terintegrasi dengan baik dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, kata Iwan. Menurutnya, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi, serta mengurangi risiko kecelakaan dan insiden di lokasi kerja konstruksi. SMKK sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di lokasi konstruksi. Selain itu, SMKK membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko kecelakaan kerja, mengurangi potensi insiden, serta memastikan proyek berjalan lancar tanpa gangguan, ujar Iwan. Penerapan SMKK selain bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas proyek. Dengan adanya penghargaan ini, Iwan Suprijanto berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas keselamatan konstruksi di proyek-proyek selanjutnya. Selain itu, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat di sektor konstruksi. Jadi bos otorita, Basuki langsung raker bareng DPR di IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono diketahui baru saja menggelar rapat kerja, raker, bersama dengan Komisi 2 DPR RI di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Jumat, 8 November 2024. Dalam agenda rapat tersebut, Basuki menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN dapat dipercepat ke depannya. Khususnya, terkait dengan pembangunan sarana bagi lembaga yudikatif dan legislatif di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun, kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 11 November 2024. Dalam raker tersebut, Basuki juga menjelaskan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan jatuh pada 27 November 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kunjungan kerja pertama bagi Komisi 2 DPR RI periode 2024 hingga 2029 ke Nusantara. Ini adalah kunjungan kerja pertama Komisi 2 DPR RI periode 2024 hingga 2029 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, ujar Rifki Nizami. Sebelumnya, Menteri Koordinator, Menko, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, juga mengatakan hal senada. Di mana, Presiden Prabowo disebut menghendaki pembangunan IKN dapat rampung dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Pembangunan IKN di era Prabowo, dana 27,8 triliun rupiah ditambahkan, akan ada mobil terbang,
Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dana Rp27,8 triliun ditambahkan untuk pembangunan pada 2025. IKN adalah proyek pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan yang digagas oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Diketahui, Prabowo telah menerima tongkat estafet kepemimpinan negara dari Jokowi dan berencana melanjutkan pembangunan IKN. Komisi 2 DPR RI bahkan telah menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh otorita IKN pada 2025 sebesar Rp27,8 triliun. Anggaran tersebut merupakan usulan dari 6 kedeputian. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp106,1 miliar, Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp26,7 triliun. Selain terfokus pada pembangunan infrastruktur, ibu kota yang baru ini dikabarkan akan menyediakan fasilitas canggih pertama di Indonesia. Sebelumnya, pada Agustus 2024 lalu telah diperlihatkan alat transportasi publik yang baru yaitu Autonomous Rail Transit, ART, alias kereta otonom. Kereta otonom merupakan alat transportasi publik pertama yang bisa berjalan tanpa pengemudi di dalamnya. Tentunya, pemindahan status ibu kota ini harus didampingi dengan fasilitas infrastruktur yang jauh lebih maju dibanding tempat sebelumnya. Selain kereta otonom, dikabarkan akan beberapa fasilitas canggih lainnya di IKN yang bahkan terdengar sulit untuk diwujudkan. IKN Nusantara dikatakan akan menghadirkan tiang listrik modern yang bisa membantu masyarakat mencari arah. Hal ini sempat dikatakan oleh mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono saat masih menjabat. Tiang listrik ini nantinya akan menjadi tempat informasi publik, semisal jika ada orang bertanya pada tiang, ini kalau saya mau ke kafe ini lewat mana? Nantinya tiang tersebut akan memaparkan informasinya, diujar Bambang saat rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada 18 Maret 2024. Selain itu akan rencananya juga akan fasilitas publik lain yang tentunya akan mengejutkan masyarakat. Bambang menyatakan, IKN akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menghadirkan fasilitas mobil terbang. Bambang berharap, transportasi modern ini akan terwujud sepenuhnya pada 2045 mendatang.